Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dengan materi atau video pembelajaran perancangan kontrak. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan istilah-istilah kontrak dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, ada istilah kontrak, kemudian ada istilah perjanjian. Lalu pertanyaannya, apa perbedaan antara kontrak dengan perjanjian? Bagaimana pengaturan kontrak dan perjanjian sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Yang pertama, istilah kontrak. Ini digunakan dalam kerangka hukum nasional atau internasional yang bersifat perdata. Kontrak yang dibuat oleh dua pihak swasta atau lebih, inilah yang sering disebut dengan istilah kontrak. Sedangkan dalam konteks perjanjian digunakan dalam kerangka hukum internasional publik. Contoh, perjanjian yang dibuat oleh dua negara yang diwakili oleh dua pemerintah, misalnya pemerintah negara A dan pemerintah negara B melaksanakan satu perjanjian, maka ini disebut dengan perjanjian internasional. Dalam konteks ini, di Indonesia tidak mengenal perjanjian antara negara satu dengan negara lain. Perjanjian antara negara satu dengan perjanjian negara lain itu penyebutannya perjanjian internasional. Lantas sebagaimana pemaknaan kontrak dengan perjanjian? Kontrak atau perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Lantas seperti apa perbedaan antara perjanjian, perikatan, dan kontrak? Perikatan merupakan satu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada yang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Kemudian kalau kontrak, menurut salah satu ahli, dia mengatakan bahwa perjanjian tertulis itu, inilah disebut dengan kontrak. Lantas seperti apa keterkaitan antara satu dengan yang lain? Keterkaitan antara perjanjian, perikatan, maupun kontrak. Perikatan suatu bentuk persetujuan atau persesuaian kehendak di antara para pihak masing-masing bersifat abstrak. Tetapi dituangkan dalam perjanjian tertulis, maka itu nyata sebagai satu perjanjian yang disebut dengan kontrak. Ada beberapa asas dalam perjanjian atau dalam hukum kontrak. Yang pertama, asas konsensualisme. Apa itu asas konsensualisme? Konsensus. Ini asas dalam perjanjian bahwa suatu perjanjian itu lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat menjadi pokok-pokok perjanjian.
Maka setelah ada kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak, ini melahirkan hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kewajiban masing-masing pihak itu terjadi setelah adanya kesepakatan antara masing-masing pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini bisa kita lihat di 1338 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Bahwa di sini siapa yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu mengikat bagi yang membuatnya. Jadi perjanjian yang dibuat itu bukan mengikat kepada pihak-pihak lain, melainkan laksana undang-undang bagi siapa yang membuat perjanjian itu sendiri. Kalau yang namanya undang-undang itu mengikat bagi seluruhnya, namun di perjanjian itu mengikat kepada para pihak. Sekarang pada asas kebebasan berkontrak, kita bisa melihat juga di 1320 KUH Perdata terkait dengan syarat sah perjanjian, bahwa ada 4 syarat sah perjanjian. Yang ketiga, asas Pacta Sunt Serpanda. Jadi ini satu asas yang mengatakan bahwa setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Kemudian yang keempat, asas itikat baik. Ketentuan tentang itikat baik diatur di dalam 1338 ayat 3 bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikat baik. Selanjutnya, asas kepribadian menunjukkan bahwa personalia dalam satu perjanjian 1315 KUH Perdata, bahwa dalam perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Kita bisa melihat sumber-sumber hukum perikatan di pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perikatan terjadi karena ada dua sumber perikatan itu. Yang pertama karena perjanjian. Yang kedua karena undang-undang. Karena undang-undang ini dikelompokkan lagi menjadi dua. Ada karena pengaturan dari undang-undang itu sendiri. Yang kedua karena undang-undang, undang-undang karena perbuatan manusia. Baik, mungkin itu video pembelajaran di materi kali ini. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.